استفتح العبد المؤمن يومه بطاعة لله وختم يومه بطاعة لله فحرص على ذلك تجاوز الله له عما بينهما. فالذي يستفتح يومه بالنوم لا بركة في يومه. ليه؟ لأن الصبح تذهب الرزق كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الصبح تذهب بعض الرزق كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بأن تفتتح يومك بما لا ينبغي بالنوم تذهب بركة الرزق. تفتتحه بالتي في أو بمتابعة النت بدل ما تفتح يومك بالقرآن والأوراد كذلك، أو يفتتح يومه بالنوم وهو كل يوم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 7 مرات كما هو السنة، اللهم أجرنا من النار 7 مرات، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وهو يفتتح يومه بالنار ويختتم يومه بالنار شرب الدنبال. فهذا كذلك مما لا ينبغي أن تفتتح به يومك أو تختتم به يومك إذا أردت أن يكون يومك مبارك وأن يكون رزقك الذي يدخل عليك في ذلك اليوم مبارك. فللبركة أسباب إذا أنت عملت بها جعل الله لك البركة في المال وفي العيال. فالله يبارك لنا ولكم في جميع الأحوال بجاه النبي محمد مولى بلال. Kemudian beliau melanjutkan, apabila kita ini membuka hari kita di waktu pagi dan kemudian menutupnya juga di malam hari dengan hal-hal yang mengundang keberkahan, hal-hal yang merupakan taat, paginya bertaat, malam ditutup dengan taat, maka insya Allah hari yang dilalui di tengah-tengahnya adalah hari yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan pandangan rahmat. Tidak mungkin orang yang membuka harinya dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah, menutup harinya dengan yang diridhai oleh Allah, kemudian tengah-tengahnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itulah pentingnya membuka hari dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah dan menutupnya dengan hal-hal yang juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya ketika kita membuka pagi, beliau mengatakan, ketika kita membuka pagi kita dengan hal-hal yang merupakan lalai kepada Allah. Andai kata beliau memberikan contoh seperti apabila kita membuka pagi kita dengan tidur lalai kepada Allah, hal itu akan mencegah rezeki. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, as-subhatu tamna'ur rizqa. Tidur di waktu pagi, tidur setelah subuh ataupun tidur di waktu subuh itu mencegah rezeki, mencegah datangnya rezeki. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan bukan cuma mencegah datangnya rezeki, tapi membuat hilang rezeki. Jadi tidur di pagi hari itu menghilangkan rezeki yang sudah ada, atau di riwayat lain dikatakan mencegah datangnya rezeki. Ataupun kata beliau, senada dengan hal tersebut sama dengan melalui hari dengan tidur. Maka kata beliau, apabila kita ini membuka hari kita dengan hal-hal yang tidak penting di dalam urusan agama, seperti pagi hari sudah nyetel TV, pagi hari sudah buka HP, lihat internet, pagi hari membuka hal-hal yang tidak penting, tidak ada urusannya dengan agama, bukan dengan wirid, bukan dengan azkar, itu akan membuat hari kita menjadi hari yang tidak barokah. Melalui harinya dengan sesuatu, membuka harinya dengan sesuatu yang tidak penting, akan menjadikan hari tersebut hari yang tidak ada barokah. Atau kata beliau memberikan contoh yang lain, kita membuka hari kita dengan api. Apa maksudnya? Rasulullah SAW dalam hadis mengajarkan kita bagaimana setelah subuh itu sunnah untuk membaca doa 7 kali, yaitu Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api. Ya Allah, jauhkan kami dari api. 7 kali kita disuruh minta kepada Allah. Tapi banyak di antara
keberkahan itu memiliki sebab yang akan bisa menggapainya. Ada sebab-sebab yang apabila kita laksanakan bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka tugas kita untuk mencari sebab tersebut dan mengamalkan sebab tersebut, dan sehingga keberkahan bisa terjadi pada diri kita. Dan beliau berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan darinya untuk kita, anak kita, keluarga kita, dan semua hal-hal yang ada di sekitar kita. النوم بعد صلاة الصبح يسمى نوم الغفلة، لا ينام في ذلك الوقت إلا غافل عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا يزين الشيطان النوم في هذا الوقت، يجعله من أحسن أنواع النوم. ما تجد لذة للنوم كما بعد صلاة الصبح. ليه؟ لأن الشيطان أراد أن يحرمك الخير الكثير والأجر الوفير من المولى الكبير سبحانه وتعالى. كان سيدنا عبد الله بن مسعود عزم أناس على زيارته لأنه كان من علماء الصحابة، فلما كبر في السن كان في بيته، فتجمع أناس بعد صلاة الصبح وعزموا على زيارته في بيته. فبعد صلاة الصبح ذهبوا إلى بيته ليزوروه، فطرقوا الباب واستأذنوا بالدخول، فقال لخادمه إذن لهم، فأذن لهم في الحال، لكنهم تباطؤوا ولم يدخلوا في الحال. فبعد الزمن دخلوا إلى عبد الله بن مسعود فقالوا ألم أذن لكم منذ زمن؟ لماذا لم تدخلوا؟ فقالوا ظننا أن هناك أحد على الطريق أو نائم، فلا أردنا أن نتكشف عورات البيوت. فقال ويحكم أو تظنون بآل أم عبد غفلة؟ لا يوجد في بيت آل أم عبد أي عبد الله بن مسعود غافل، لأنه لا ينام في مثل هذا الوقت بعد صلاة الصبح إلا غافل ليس بذاكر. فكيف من وقد ورد أن من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين. افتتحت يومك ب10 آيات لم تكتب من الغافلين، وإذا افتتحت يومك ب100 آية كتبت من القانتين. لكننا نبعد عن أسباب البركة ونقرب من أسباب الهلكة، ذلك إنما هو لجهلنا بالدين وبعدنا عن سنة الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau melanjutkan, tidur setelah subuh atau di waktu subuh itu dinamakan naumul ghaflah, tidur yang merupakan kelalaian. Naumul ghaflah, tidurnya orang lalai. Kenapa? Karena tidur tersebut adalah menghilangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan dinamakan tidurnya orang yang lalai. Sehingga kata beliau, waktu ini adalah waktu yang dibuat indah oleh setan untuk tidur. Maka kalau kita mau merasakan bahwasanya tidur subuh atau tidur setelah subuh itu tidur yang paling enak, tidur paling nikmat itu tidur setelah subuh. Kenapa? Karena tidur ini adalah tidurnya orang lalai, dan setan itu tidak ingin ada orang yang ingat kepada Allah ataupun mendapatkan kebaikan besar dari Allah. Ketika ada kebaikan besar, setan itu akan berusaha mencegah orang untuk mendapatkannya. Sehingga memang tidur setelah subuh itu dibuat nikmat, dibuat nyenyak, dibuat nyaman oleh setan. Karena setan itu tidak mau umat Nabi Muhammad mendapatkan pahala besar dari Allah, mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang terbukti bahwasanya setelah subuh itu tidur paling nikmat. Dan beliau mengatakan ada satu cerita yang
di masa sepuh beliau, di usia sepuh ketika beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau dalam keadaan sakit, beberapa sahabat janjian untuk berziarah kepada Abdullah bin Mas'ud setelah subuh. Jadi menjenguk sakitnya beliau setelah subuh. Sehingga setelah sholat subuh, setelah berzikir dan lain sebagainya, para sahabat itu berjalan ke rumahnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan mengetuk pintu, mengucapkan assalamualaikum. Kemudian ketika sudah dibukakan pintu oleh pembantunya, maka mereka meminta izin untuk masuk. Sang pembantu masuk ke dalam, izin kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ada yang datang kepada beliau setelah subuh untuk menjenguk beliau dalam sakitnya. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mari persilakan mereka masuk. Maka sang pembantu keluar dari tempatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menuju orang-orang sahabat yang ada di luar tersebut sambil mengatakan, mari kalian sudah dipersilakan masuk. Ternyata mereka dalam keadaan tidak nyaman untuk masuk karena merasa terlalu pagi, terlalu subuh, tidak enak, suka, malu untuk masuk ke dalam, sehingga mereka lambat tidak masuk-masuk. Sampai ketika sudah lambat mereka mau masuk, mereka sudah masuk, ditanya oleh Sayyidina Abdullah, kemana kalian? Bukankah sudah mulai tadi saya persilakan masuk? Kenapa kok tidak masuk-masuk? Maka sahabat yang ada di luar tadi itu ketika masuk lambat mengatakan, iya, kami ini suka, kami tidak enak untuk masuk karena kami takut ketika kami masuk ada orang yang masih belum siap atau masih baru bangun atau masih ya hal-hal yang mungkin membuat orang akan malu kalau ada tamu masuk di subuh hari. Mendengar jawaban sahabat tersebut, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud langsung marah sambil mengatakan, apa kamu pikir ada di rumahnya Ummu Abd, keluarganya Ummu Abd, Ibnu Ummi Abd, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud punya julukan Ibnu Ummi Abd. Kata beliau, apakah kamu pikir di rumahnya Abdullah bin Mas'ud ini ada orang yang lalai? Karena saya dengar sendiri bahwasanya orang yang tidur setelah subuh itu adalah orang yang lalai. Apakah kamu pikir di rumah saya ini ada orang yang lalai sehingga kamu sungkan untuk masuk karena takut ada yang belum siap? Tidak sama sekali. Di rumah saya tidak ada orang yang lalai yang tidak siap untuk menerima tamu di subuh hari. Maka kata beliau, mari. Sayyidina Abdullah sampai mengatakan bahwasanya tidur sebelum siap setelah subuh itu termasuk lalai, dan beliau tidak mau ada orang rumahnya yang seperti itu. Maka tugas kita untuk jangan sampai lalai di setelah subuh ini. Kata beliau, minimal orang disebut tidak lalai oleh Allah, tidak dicatat sebagai orang yang lalai adalah dengan membaca 10 ayat. Kita baca 10 ayat saja itu sudah ditulis oleh Allah sebagai orang yang tidak lalai. Apabila orang membaca, seorang hamba membaca 100 ayat, maka yuktab minal qanitin, termasuk orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kata beliau, banyak di antara kita meninggalkan hal yang besar seperti ini, kemudian lebih memilih hal yang remeh, bahkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah sebab tidak ngerti agama dan sebab tidak ngaji, tidak memanfaatkan waktu-waktu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. وقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى الصبح في جماعة ومكث في مصلاه إلى أن تشرق الشمس وصلى ركعتين لله أعطاه الله ثواب حج وعمرة تامتين كل يوم حج وعمرة، وأنت في بلادك وأنت عند أولادك وأنت في ثيابك دون أن تنفق مالا من جيبك، فضل عظيم من المولى الكريم، فكيف يتهاون فيه العبد المؤمن؟ لكن الشيطان يضلل له أشغال في هذا الوقت. وللأسف كثير من المسؤولين عن المساجد والمصليات ما يعينون الناس من المؤمنين على المكث في ذلك الزمن المبارك. زينة الصبح والإشراق وبين المغرب والعشاء زمنين عظيمين توزع فيهم الأرزاق الحسية والأرزاق المعنوية. ما ينبغي المساجد أن تقفل في مثل هذه الأوقات،
بل ينبغي لمن كان مسؤول عن المسجد أن يعين المصلين على عمارة الأوقات وعلى الدعوات والصلوات في مساجد وفي المصليات. الله يعيننا ويعينكم ويوفقنا ويوفقكم للأعمال الصالحات ويجعل فينا البركة والبركة في الأولاد والبنات والذريات. Beliau melanjutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk di tempat sholatnya sampai muncul isyraq, sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia melaksanakan 2 rakaat sholat isyraq, maka beliau bersabda, hari itu dia akan diberikan pahala haji dan umroh yang sempurna, kata Rasulullah SAW. Pahala haji yang sempurna dan pahala umroh yang sempurna. Dan itu bisa didapatkan oleh seorang hamba padahal dia masih duduk di tengah rumahnya, dia duduk bersama keluarganya di hari itu, dia duduk bersama putra-putrinya di hari itu tanpa mengeluarkan biaya sama sekali, tapi dia dapat pahala haji dan pahala umroh. Sebuah hal yang sangat-sangat besar, sangat-sangat agung. Maka kata beliau, kenapa kita tinggalkan hal yang sebesar ini? Rasulullah berjanji mendapatkan pahala haji dan pahala umroh, tapi kita tinggalkan begitu saja, tapi kita berebut untuk keluarkan biaya kepengen umroh, kepengen haji, padahal ada pahala yang besar yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita meninggalkannya? Kata beliau, namun sayangnya, ini introspeksi untuk diri kita dan yang lainnya, sayangnya bukan hanya kita saja kadang-kadang yang tidak peduli dengan hal tersebut. Terkadang takmir masjid itu tidak membantu jamaah untuk mendapatkan pahala yang besar seperti ini. Nabi Muhammad SAW berjanji orang yang duduk sampai isyraq dari setelah subuh mendapatkan pahala sekian-sekian. Namun sayangnya malah takmir masjid kadang-kadang tidak membantu jamaah untuk bisa mendapatkan pahala. Seperti sebagaimana pahala yang besar juga dipersiapkan oleh Allah untuk orang yang memakmurkan maghrib sampai isya. Terkadang takmir malah menutup pintu masjid, bahkan beres-beres ditutup pintu masjidnya setelah sholat subuh langsung tanpa menunggu isyraq, seakan-akan tidak membantu jamaah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, seyogianya, sepantasnya takmir itu membantu jamaah untuk mendapatkan pahala yang besar dengan apapun bantuan, bukan hanya tidak menutup masjid, tapi bagaimana sekiranya jamaah sholat itu bisa mendapatkan pahala yang besar dan mereka mau duduk dengan beribadah dan lain sebagainya sampai isyraq dan akan mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tugas kita bersama untuk membantu saudara-saudara kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk saling membantu di dalam kebaikan dan selalu dalam kebaikan-kebaikan untuk saudara kita, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'isyan. Fa innama dama al-mujtama' wa ahli al-balad yata'awanuna 'ala al-birri wat taqwa wa idza fu'ila munkar nakaruhu fala ta'at kal-'ibad fi aman min ar-rahim ar-rahman subhanahu wa ta'ala. تعاونوا على البر والتقوى. ومعنى البر كل وجه من وجوه الخير تعاونوا عليه، وعلى التقوى لأن التقوى الله سبحانه وتعالى هي زاد المؤمن إلى آخرته، السراج الذي يضيء له في قبره. فأهل البلد الذين يتعاونون على البر والتقوى أولئك الذين لزموا ولا يتعاونوا على الإثم والعصيان، أولئك الذين هم لزموا شريعة النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأحيوا سنة المصطفى محمد القائل: من أحيا سنتي فكأنما أحياني، ومن أحياني
إن علمنا بشيء من العلم نعمل به، وإن جهلنا بشيء عن ديننا يسأل عنه. ذاك الذي يهتم بأمر دينه، وأما الذي لا يهتم بأمر دينه إن جهل شيء من العلم لم يسأل، وإن سأل أحد سأل أي إنسان. ولا ينبغي أن تسأل عن العلم إلا من اتصل سنده في العلم إلى سيد العلماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحينئذ تكون على بصيرة في دينك. وقد قال سيدي عبد الله بن المبارك: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإننا مأمورون باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كيف نتبع النبي محمد إلا إذا حرصنا على مجالس العلم، وافتتحنا مجالس العلم في مساجدنا، في كل يوم مجلس علم، في مصلياتنا، في معاهدنا، في زوايانا. حينئذ بنعرف كيف نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف بنطيع الله. أرسل الأنبياء لماذا؟ ليعلمونا كيف نعبد الله. ومن هم ورثة الأنبياء؟ هم العلماء العاملون. العلماء العاملون هم ورثة الأنبياء، يعلمون الناس كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. هذا وظيفته. كيف يتعاملون مع الله ومع عباد الله. فمن أحسن المعاملة مع العباد أحسن المعاملة مع رب العباد، ومن لم يحسن المعاملة مع عباد الله لم يحسن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. إذ أن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بصلاة وتسبيح وصيام فقط، بل تعبدنا بجبر الخواطر، تعبدنا بحسن الأخلاق. عبادة عظيمة تدرك بها ثواب القائم الصائم عند الله. إدخال السرور على المسلمين عبادة عظيمة تعبدنا الله بها. وإن كنا قد أهملنا في هذا الزمان هذه العبادات، وهي جبر الخواطر، إذ أن كسر خاطر مسلم واحد أشد عند الله من هدم الكعبة. فكيف بأذيته؟ فكيف بالسعي في إزالة نعمة عنه؟ فإذا جبرت خاطره كأنك بنيت الكعبة، فهذا أجر عظيم، وهذه عبادة سهلة، لكن الشيطان يعسرها على الإنسان لأنه يريد الناس يتبعونه ليكونوا معهم في أصحاب السعير. وأما أحباب الرحمن يحذرون الناس من خواطر الشيطان ويرشدوهم إلى منهج حبيب الرحمن محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يهدينا بهداه ويتولانا بولاه ويرعانا برعاه ويجعلنا ممن اتبع حبيبه ومصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan saling bantulah, saling membantu kalian di dalam albir. Albir itu kata beliau semua segi kebaikan, sendi-sendi dalam kehidupan kita yang baik itu adalah albir. Wat taqwa, dan juga saling membantulah kalian di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling membantu terhadap dosa dan permusuhan sesama. Maka kata beliau, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling membantu dan saling menasihati di dalam kebaikan dan saling mencegah di dalam kemungkaran. Saling membantu itu dalam artian adalah ketika kita melihat orang yang melaksanakan kemungkaran, kita mencegah hal tersebut, bukan membiarkannya. Dan ketika kita melihat ada orang yang belum baik, kita perintahkan untuk kebaikan dan kita perintahkan untuk ketakwaan.
bagaikan pelita, bagaikan lampu di alam kubur seorang hamba. Sehingga kata beliau, orang yang saling menasihati kebaikan, saling mencegah di dalam kemungkaran, itulah orang-orang yang berada di jalur syariatnya Nabi besar Muhammad SAW dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku seakan-akan menghidupkan diriku. Jadi orang yang menghidupkan sunnah seakan-akan menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang menghidupkan Nabi Muhammad, maka orang tersebut karena ma'i fil jannah akan bersamaku nanti di surga. Itu janji Nabi Muhammad SAW. Orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah dengan saling berbuat kebaikan, saling mencegah kemungkaran, itu orang yang akan bersama Nabi besar Muhammad SAW. Dan begitulah kata beliau, orang yang mau menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad adalah ketika sudah tahu hukum yang baik, sudah tahu kebaikan, maka akan langsung praktek. Namun kalau belum tahu, harus tanya. Bagaimana ketika ada orang yang tidak tahu kebaikan tapi tidak mau tanya? Ya kan tentunya akan tersesat, kata beliau. Dan juga kemudian kata beliau menasihati, andai kata kita tidak tahu suatu masalah, kemudian kita akan bertanya, jangan asal tanya ke setiap orang, tapi tanyalah ke ahlul ilm, tanyalah langsung kepada para ulama. Karena ketika orang bertanya tapi bukan kepada ahlinya, maka yang terjadi bukan dia mendapatkan petunjuk, tapi dia akan semakin jauh dari petunjuk sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita akan bisa mendapatkan basirah, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya kepada orang yang ahli, itu bagian dari agama. Maka dari itu Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama yang luar biasa soleh dan alim, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Ilmu itu agama kita. Kita ini berpegang teguh kepada agama yang dengan belajarnya itu. Maka kata beliau, faduru, maka lihatlah kepada siapa kita ngambil ilmu. Karena ketika kita ngambil ilmu dengan baik, hakikatnya kita ini ngambil agama dengan baik. Ketika kita salah ngambil ilmu, maka salah dalam beragama, dan itu akibatnya bisa fatal. Maka kata beliau, mari kita jadikan masjid-masjid kita, jadikan rumah-rumah kita, jadikan pondok-pondok pesantren kita sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu dan menggapai ilmu, dengan membuka majelis-majelis taklim di masjid-masjid, di pondok-pondok, di tempat-tempat, sehingga kita bisa punya jalur untuk mengambil ilmu yang akan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan, mengutus para nabi itu untuk apa? Kalau bukan untuk mengajarkan manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga ulama itu ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pewarisnya Nabi. Dan tugasnya Nabi itu menuntun orang bagaimana cara beribadah. Begitu juga para ulama itu menuntun orang bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ulama itu pewarisnya Nabi untuk mengajarkan manusia bagaimana selain ibadah, bagaimana cara bermuamalah, berkomunikasi yang baik kepada sesama manusia. Selain beribadah yang baik kepada Allah, juga berbuat baik kepada sesama manusia. Karena kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan meminta kita ibadah hanya dengan sholat, dengan puasa saja, tapi Allah memerintahkan kita beribadah juga dengan cara bermuamalah yang baik kepada sesama makhluk. Dan itu harus diperintahkan oleh para nabi dan para alim ulama. Sehingga tugas kita ini ngaji, belajar, taklim dan lain sebagainya, supaya kita tahu tugas kita kepada Allah dan tugas kita untuk kepada sesama manusia. Bagaimana kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah SAW untuk jabrul khatir, untuk melegakan hati manusia. Bagaimana kita diperintahkan untuk husnul akhlak, dengan akhlak yang baik. Bahkan dikatakan orang yang berakhlak baik itu bisa menggapai pahalanya orang yang selalu sholat dan selalu puasa. Jadi tanpa sholat, tanpa puasa sekalipun, orang yang berakhlak baik itu akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang rajin sholat, rajin puasa dengan akhlak yang baik. Bagaimana dalam hadis baik Nabi besar Muhammad SAW juga mengajarkan idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada sesama manusia, sesama muslim.
muslim, menyenangkan hati orang muslim. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat dikatakan bahwasanya menyakiti perasaan satu orang mukmin itu lebih parah daripada menghancurkan Ka'bah. Menyakiti hati satu saja orang mukmin itu di hadapan Allah jauh lebih parah daripada menghancurkan Ka'bah. Kita ini kalau ada dengar kabar Ka'bah dihancurkan itu akan geger, akan rame. Tapi kita biasa dalam menghancurkan perasaan seorang mukmin. Sehingga orang yang menyenangkan hatinya orang mukmin sebaliknya seakan-akan dia membangun Ka'bah. Sebagaimana orang yang menyakitinya menghancurkan, berarti yang menyenangkan itu membangun Ka'bah. Dan hal itu akan dibuat sulit oleh setan. Karena setan itu tidak mungkin lega untuk melihat orang taat mendapatkan pahala begitu saja. Kenapa? Karena setan itu akan selalu mempersulit supaya orang-orang yang berhasil tergoda akan menjadi teman setan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata beliau, tugasnya seorang alim, tugasnya orang yang akil, tugasnya orang yang berakal itu adalah menuntun orang lain untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita, mari kita saling bantu-membantu di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, baru selalu menjaga kita di dalam perlindungannya. Dan juga mudah-mudahan kita beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk selalu mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Monggo kata beliau, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Soal bahasa Indonesia nanti saya nyampaikan. Bahasa Madura monggo kata beliau. Tapi nanti cari mutarjim dulu saya. Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz tentang masalahnya sholat. Habis sholat isya itu ada orang mengatakan kepada saya sudah habis salam, suruh sujud kembali. Katanya suruh membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 41 kali. Itu masalah tentang kesusahan itu boleh. Kalau diterima sama Allah Ta'ala itu boleh mendapat kesenangan begitu. Apakah betul itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة سيدنا يونس على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. من أتى بها 3 الصباح و3 المساء أبدل الله حزنه بفرح وذهب عنه الهم والغم. ينبغي المواظبة عليها، وعمل السلف الصالح يأتون بها بعد صلاة الوتر 40 مرة من غير سجود. نعم، فإذا أردت أن تعمل ذلك فأت بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذا أوبات الغم، أوبات الهم، أوبات الحزن، نجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. أما السجود على حدته بعد السلام
فإن لم نتعبد بسجدة على حدتها إلا سجدة التلاوة وسجدة الشكر. لا سجود خارج الصلاة، لا سجود خارج الصلاة إلا سجدة التلاوة أو سجدة شكر لله إذا هجمت عليك نعمة أو اندفعت عنك نقمة، أو قرأت آية فيها سجدة تسجد لله، هذا السجود المطلوب. أما دعوة سيدنا يونس فإن تكريرها مطلوب في كل حال، ولا أقل من أن يجعل الإنسان المؤمن له ورد منها 3 صباحا و3 مساء. Tadi pertanyaannya saya telah sedikit nih. Pertanyaannya, ada orang yang memberitahu beliau satu amalan, yaitu setelah salam sholat isya langsung sujud kembali, kemudian membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 41 kali. Dan itu katanya bisa menghilangkan kesusahan, bisa menjadikan kesusahan menjadi bahagia dan lain sebagainya. Apa yang betul? Beliau rahimahullah beliau menjawab, doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ini adalah satu doa yang agung, satu doa yang hebat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan doanya Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Dan doa la ilaha illa anta wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ini sebisa mungkin, tambah beliau, dibaca oleh seorang mukmin 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, karena dalam riwayat dikatakan barang siapa yang membaca doa tersebut 3 kali pagi hari dan 3 kali sore hari, maka Allah akan menggantikan kesusahannya dengan kegembiraan, kesumpekannya akan diganti dengan ketenangan dan lain sebagainya. Nah, adapun amal salaf, amal orang tua dan guru-guru kita dan lain sebagainya adalah mengamalkan bacaan tadi itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, yaitu setelah sholat witir. Jadi sholat akhir ya, kalau mau sholat witir setelah sholat witir, ba'dal witir ya, setelah sholat witir, dan dibacanya 40 kali, bukan 41 kali ya. Nah, 40 kali, tapi perlu diketahui bacaan tersebut dibaca tanpa sujud, tanpa sujud. Dan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ini ada diceritakan oleh Allah dalam ayat wa dzannuni idza haba mughadiban fa dhanna lan naqdiru alaihi fanada bi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Cerita Nabi Yunus bagaimana beliau melalui kesedihan, bahkan dimasukkan ke dalam ikan dan lain sebagainya. Di antara wiritan beliau untuk menghilangkan sumpah sehingga mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya, Allah berfirman membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian firman Allah fastajabna lahu, maka kami ijabah doanya Nabi Yunus, wa najainahu minal ghammi, dan kami selamatkan beliau Nabi Yunus minal ghammi dari kesumpekannya. Sehingga memang bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesumpakan. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu obatnya sumpah. Ya. Adapun sujud, kata beliau, kenapa amal guru-guru para ulama, para kiai itu tidak pakai sujud? Karena sujud di luar sholat itu dilarang kecuali sujud tilawah atau sujud syukur. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah tiba-tiba sujud begitu saja, tidak boleh kecuali sujud tilawah atau sujud syukur. Jadi begini, bukan berarti dilarang untuk ibadah, tapi cara ibadah itu harus sesuai tuntunan. Tidak boleh tiba-tiba seorang hamba itu sujud kecuali kalau sujudnya di dalam sholat atau sujud tilawah atau sujud syukur. Selain itu tidak boleh tiba-tiba sujud, sehingga bacaan tersebut ya tetap dibaca dan itu bagus dan betul-betul memang merupakan obatnya kesumpekan, obatnya kesedihan, dan dibacanya doa ini 40 kali sebaiknya setelah sholat witir, karena tanpa sujud ya,
sujud syukur. Bahkan sujud syukur pun tidak boleh sembarangan, karena sujud syukur itu dilaksanakan ketika ada nikmat yang terjadi atau terhindar dari musibah, dan itu yang baru. Jadi kalau mereka sudah dari dulu tidak boleh. Jadi diam-diam nikmatnya sudah tahun lalu, 2 tahun lalu tidak ada apa-apa, tiba-tiba ini kan sujud, tidak boleh. Kenapa? Boleh syukur tapi bukan dengan cara sujud. Begitu juga tidak boleh ibadah dengan sujud begitu saja, kecuali sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, kemudian kata beliau, doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu doa yang baik dibaca kapanpun saja. Cuman berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW, barang siapa yang membacanya pagi hari 3 kali, sore harinya atau petangnya 3 hari, akan dihilangkan segala kesombongannya. Dan begitu juga amalan para guru-guru kita, amalan orang tua kita, pendahulu kita melaksanakannya setelah sholat witir sebanyak 40 kali tanpa sujud. Insyaallah jelas ya. Kalau kalian yang lain, monggo. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa aman min al-'adab wa jawatan 'ala as-sirat wa nasiban min al-jannah warzuqna Allahumma an-nadhar ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. علمنا ما جهلنا وفقنا العمل بما علمنا وارزقنا الاخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين. بركه في الاوقات والاقوات والاولاد والبنات والزوجات، واحفظنا يا رب من جميع البليات وجميع الاذيات، ووفقنا لكل ما يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. قال آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجد وتكرم علينا يا جواد يا كريم يا حي يا كريم يا الله يا كريم يا الله بالعطاء لا تبصر يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا بالمحبين والناظرين والسامعين برحمة الله من سواك. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا صلى الله عليه وسلم.